Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Hadirin hadirat jamaah Darus Syafa'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bersama-sama senantiasa mendapatkan rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama kita tetap senantiasa bertolabul ilmi, apalagi di dalam bulan puasa yang penuh barokah ini. Nabi bersabda, man salaka thoriqan yatlubu fihil ilmu salakallahu thoriqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa berjalan menuju untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan perjalannya menuju tempat surga. Hadirin jamaah Darus Syafa'ah rahimakumullah, pada sore hari ini materi yang akan kita sampaikan adalah hakikatus syukur. Syukur adalah perintah Allah, karena kita senantiasa, bukan cuman kadang-kadang, senantiasa kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan, kita diberi yang namanya panca indera sebanyak 5. Peraba yaitu kulit, perasa yaitu lidah, penglihatan yaitu mata, penciuman yaitu hidung, pendengaran yaitu telinga. Semuanya tidak minta, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai anugerah, fadl, rahmat, nikmat untuk semua umatnya, untuk semua hamba-hambanya. Coba kita bayangkan, andaikan kita tidak diberi kulit tidak ada rasanya, maka kita tidak akan merasakan yang namanya apakah lantai itu halus atau kasar. Coba kita bayangkan, andaikan kita tidak diberi mata, tidak diberi penglihatan, kita berjalan akan mengendap-endap. Kita tidak bisa merasakan nikmatnya indah dunia. Kemudian coba kita bayangkan, kita tidak diberi lidah oleh Allah. Masakan yang enak apapun, minuman yang enak apapun akan tidak bisa kita rasakan. Begitu juga ketika kita tidak bisa mendengar, begitu juga ketika kita tidak bisa mencium, maka
segarnya, nikmatnya makanan yang ada rasa nikmatnya, minuman yang ada rasa segarnya, baunya, tidak akan bisa kita nikmati dengan sesungguhnya. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah, hukumnya itu adalah wajib. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Yang artinya, hendaknya kalian semuanya ingat kepadaku. Maksudnya ingat kepadaku, ingat nikmat yang senantiasa aku berikan. Maka ketika kamu itu ingat kepadaku, azkurkum, saya pun akan membalas ingat kepada kalian semuanya. Dalam arti ketika kamu dalam posisi enak, dalam posisi sehat, dalam posisi kelonggaran rezeki, senantiasa ingat kepada Allah, maka pun Allah ketika kita dalam posisi tidak enak, posisi dalam keadaan rezeki agak sukar, maka Allah pun akan senantiasa membimbing kita. Allah senantiasa akan menunjukkan jalan kebenaran kepada kita karena kita ingat Allah. Begitu juga washkuruli wala takfurun. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bersyukur, menunjukkan bahwa apa? Syukur ini adalah hukumnya wajib. Wala takfuruni, dan jangan sekali-kali kalian semuanya mengkufuri dalam arti mendustai bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada kita sekalian. Hadirin jamaah Darus Syafa'ah rahimakumullah. Lalu hakikatnya syukur, definisinya itu apa? Asyukru tasarrufun nikmah ila ma yardu billahu ta'ala. Artinya definisi syukur, hakikatnya syukur adalah memperlakukan, membelanjakan, menindaklanjuti nikmat. Kita pergunakan nikmat ke jalan atau apa saja perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur diberi istri, istri kita perlakukan dengan baik. Kita perlakukan sesuai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur diberi anak, diberi cucu, kita perlakukan anak-anak kita. Kita perlakukan cucu-cucu kita sesuai dengan perilaku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur diberi nikmat oleh Allah, uang banyak, materi banyak, harta benda yang banyak. Kita pergunakan ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Uang, rezeki, harta benda untuk istri, untuk anak agar supaya kuat beribadah. Sebagian kita sedekahkan, sebagian kita amalkan untuk masjid, madrasah dan lain sebagainya. Semuanya jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah itu adalah namanya syukur. Sebaliknya, kita tidak bisa dikatakan syukur, bahkan kita akan mendustai itu kita diberi nikmat oleh Allah kalau kita mempergunakan nikmat itu ke jalan atau perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya banyak sekali, kita diberi materi banyak, kita berfoya-foya, kita untuk mabuk-mabukan, kita untuk bersenang-senang melupakan diri dan lain sebagainya, untuk berjudi, untuk main perempuan, untuk selingkuh. Semuanya ini adalah jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bisa bersyukur,
maka Allah akan menambahkan nikmat itu sendiri. Sebaliknya, ketika kita mendustai, tidak merasa kita diberi nikmat oleh Allah, maka yang ada kepedihan, siksa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang artinya, ketika kalian semuanya bersyukur, ini Allah memastikan, la azidannakum, Allah memastikan syukur itu akan saya tambahkan. Mungkin bukan tambah dalam segi nominalnya, tapi bertambah dalam segi hati kita diberi ketenangan, hati kita diberi kebahagiaan, hati kita diberi rasa qanaah, menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ketika kalian semuanya mengkufuri dalam arti mendustai, diberi nikmat tidak dipergunakan untuk jalan yang diridhoi oleh Allah, diberi nikmat tidak merasa diberi nikmat tapi mendustakan, maka siksa Allah itu sangat pedih dan akan berlipat-lipat ganda. Hadiri jamaah Darus Syafa'ah rahimakumullah. Lalu hakikat syukur ini bisa terurai, bisa kita capai, bisa kita mengerti, bisa kita rasakan. Itu terdiri daripada 3 faktor. Yang pertama yaitu ilmu, yang kedua adalah perilaku, dan yang ketiga adalah amal. Yang nomor 1 yaitu ilmu. Fal ilmu ma'rifatun nikmah minal mun'im. Kita harus mengerti ilmu, kita harus mengerti bahwasanya semua nikmat yang telah diberikan itu semuanya adalah pemberian dari mun'im, orang yang memberi nikmat, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi tangan normal, kita diberi kaki normal, kita diberi tubuh sehat walafiat, tidak lain pasti ada yang memberi nikmat. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mengerti bahwa nikmat itu adalah ada yang memberi nikmat, maka tentu kita akan mudah untuk melaksanakan syukur itu sendiri. Kemudian yang nomor 2, wal halu, dan perilaku. Perilaku itu apa? Yaitu al-farohu al-hasilu bi'amihi. Kita merasa bahagia, kita menunjukkan rasa ceria dengan adanya nikmat. Karena di antara tanda-tanda orang bersyukur adalah izharul farohi wa idmarul husni, yaitu menampakkan kebahagiaan kemudian menyimpan rasa susah itu sendiri. Oleh karena itu, ketika seseorang mengerti bahwasanya syukur ini adalah sebuah nikmat yang harus kita tampakkan, maka itu adalah merupakan sebuah perilaku bahwa dia itu bisa bersyukur. Kita tampakkan bahagia, kita tampakkan ceria. Sebaliknya ketika kita mendapatkan kekurangan, kita simpan rapat-rapat sehingga orang lain tidak mengerti. Kemudian yang ketiga yaitu amal. Amal itu apa? Wa al-qiyamu bima huwa maksudul mun'imi wa mahbubihi. Kemudian bersyukur tentu adalah dengan perbuatan. Ya, perbuatan itu apa? Yaitu perbuatan ini adalah perbuatan yang terpuji, perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak perbuatan-perbuatan yang terpuji adalah perbuatan
di jalan Allah. Nikmat kita diberi akal sehat, kita pergunakan untuk senantiasa beribadah, untuk senantiasa menuntut ilmu, karena dengan ilmulah hidup kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, wa yata'allaqu dzalikal amalu bil qalbi wa bil jawarihi wal lisani. Kalau tadi hakikat syukur bisa terurai yang nomor 3, yaitu dengan amal, maka ketika amal ini ada hubungannya 1 dengan hati, 2 dengan anggota tubuh, dan 3 dengan lisan. Lalu apa kaitannya amal menampakkan syukur yang kita tunjukkan dengan hati? Faqasdul khairi wa ajmaru kafatil qalbi, yaitu dengan hati kita menampakkan hati kita ingin senantiasa berbuat baik, dan perbuatan baik ini kita simpan sehingga orang lain tidak mengerti. Inilah perbuatan hati yang menampakkan syukur, yaitu senantiasa ingin mempunyai keinginan yang baik, dan keinginan yang baik itu tidak untuk dipamer-pamerkan kepada orang lain, tapi untuk diri sendiri, untuk jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma bil lisani fa idharu syukrillahi ta'ala bitahmidati adalati alaihi. Kemudian rasa syukur yang berhubungan dengan lisan itu apa? Kita tampakkan syukur kita dengan senantiasa kita bertahmid, kita membaca hamdalah yang menunjukkan bahwa kita itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 3, wa amma bil jawarih fastimalu ni'amillahi ta'ala fi ta'atihi wa tawaki minal isti'anati biha ala maksiyati, yaitu ketika kita mendapatkan nikmat, kita tunjukkan syukur dengan jiwa raga kita, dengan anggota tubuh kita. Bagaimana pelaksanaannya? Yaitu kita gunakan semuanya nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah untuk taat kepadanya, untuk bertakwa kepadanya, dan kita menghindari, kita berusaha semaksimal mungkin untuk agar supaya nikmat itu bukan dipergunakan untuk maksiat. Itulah hakikat daripada syukur melalui anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita pergunakan tangan untuk melaksanakan sesuatu, kaki untuk berjalan, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, yaitu kita laksanakan semuanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Darus Syafa'ah rahimakumullah, fala yamna'u minasyukri ba'da husulil ma'rifataini illa ghalabatus syahwat wastila syaiton. Kesimpulannya, kita sebagai umat manusia, apalagi kita sebagai hamba, sebagai umatnya Nabi Muhammad, ini tidak akan bisa bersyukur, tidak bisa melihat bahwa nikmat itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas, kecuali karena kita tubuhnya nafsu wastila syaitoni, dan yang nomor 2 adalah karena kita senantiasa dienggokkan, dibelokkan, disetir oleh syaitan. Apa kita terbuai oleh nafsu? Nafsu kita adalah kita merasa kurang, kita diberi materi banyak, karena kita merasa nafsu, merasa kurang. Bisa memiliki sepeda motor, nafsu kita ingin punya mobil. Sudah diberi mobil, nafsu kita ingin mobil yang mewah. Itu karena nafsu, sehingga kita tidak bisa bersyukur. Dan semuanya itu karena kita disetir, kita diperlakukan,
digoda oleh keinginan-keinginan syaitan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah agar supaya kita menjadi orang yang benar-benar bisa bersyukur. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillah.